Halo, pada video kali ini saya akan membahas tentang instrumen diagnosa canggih, yaitu salah satunya adalah polymerase chain reaction atau yang biasa disebut dengan PCR. Nah, secara pengertiannya, reaksi berantai polymerase atau PCR, atau lebih umum dikenal sebagai alat PCR, ya, merupakan suatu teknik atau metode perbanyakan atau replikasi DNA secara enzimatik tanpa menggunakan organisme. Dengan teknik ini, DNA dapat dihasilkan dalam jumlah besar dengan waktu relatif singkat sehingga memudahkan berbagai teknik lain yang menggunakan DNA. Teknik ini pertama kali dikembangkan oleh Mullis pada tahun 1985. Kemudian teknik PCR ini dapat digunakan untuk mengamplifikasi atau memperbanyak segmen DNA dalam jumlah jutaan kali hanya dalam beberapa jam. Dengan ditemukannya teknik PCR, di samping juga teknik-teknik lain seperti sequencing DNA, kemudian telah merevolusi bidang sains dan teknologi khususnya di bidang diagnosa penyakit genetik, kedokteran forensik, dan evolusi molekul termasuk sekarang ini pada waktu COVID-19 ya. Nah, ini beberapa gambaran dari peralatan PCR ya. Nah, historinya ini ditemukan oleh teknik ini pertama kali dirintis oleh karya Mullis ya. Pada tahun 1983 sehingga berhasil menemukan alat PCR di tahun 1985. Dimulai dari tahun 1983 ketertarikan Harry Mullis, kemudian dia berhasil menemukannya di tahun 1985. Ia memperoleh gelar hadiah Nobel ya pada tahun 1994 dan Nobel bidang kimia pada tahun 1993. Dan berkat penemuan tersebut, penerapan PCR banyak dilakukan di bidang biokimia dan biomolekul. Relatif lebih murah, hanya memerlukan jumlah sampel yang kecil. Nah, awalnya berbentuk seperti ini PCR-nya, thermocycler ya. Nah, prinsip kerja dari PCR ini ada beberapa tahap ya. Ada tahap melting atau peleburan atau denaturasi. Kemudian ada tahap penempelan atau annealing ya. Tahap pemanjangan atau elongasi atau extension ya. Nah, prinsip kerjanya ya. Prinsip kerja PCR ini merupakan proses yang diulang-ulang. Jadi pada saat menggunakan sampel ya, sampel tadi DNA-nya direplikasi sebanyak mungkin. Bisa 220 sampai 30 kali siklus yang tergantung kebutuhan penelitiannya. Nah, dari setiap siklus tadi terdiri dari 3 tahap. Yang pertama adalah tahap peleburan atau melting atau denaturasi. Di tahap ini berlangsung dengan menggunakan suhu tinggi 94 sampai dengan 96 derajat Celcius sehingga ikatan DNA terputus atau ini disebut dengan denaturasi. Dan DNA menjadi berbentuk tunggal. Biasanya pada tahap awal PCR, tahap ini dilakukan itu sekitar 5 menit untuk memastikan semua berkas DNA itu terpisah. Nah, kemudian pemisahan ini menyebabkan DNA itu tidak stabil dan siap menjadi template atau patokan bagi primer. Durasinya sekitar 1 sampai 2 menit ya.
Nah, kemudian annealing atau penempelan. Tadi setelah dilakukan denaturasi, perusakan ya, ikatan tadi, kemudian dilakukan tahap penempelan atau annealing. Annealing primer pada bagian DNA template yang komplementer urutan basanya. Ini dilakukan pada suhu antara 45 sampai dengan 60 derajat Celcius. Jadi ada perubahan atau fluktuasi suhu dari tahap denaturasi kemudian tahap annealing, ya. Nah, di tahap annealing ini itu pada suhu 45 sampai dengan 60 derajat Celcius. Kemudian penempelan ini bersifat spesifik. Suhu yang tidak tepat menyebabkan tidak terjadinya penempelan atau primer penempelan di sembarang tempat, ya, sehingga tahap ini akan gagal, tahap annealing ini, karena masing-masing basa DNA itu tidak menempel pada tempat yang semestinya. Kemudian tahap yang ketiga itu tahap pemanjangan atau elongasi. Nah, suhu untuk proses ini tergantung dari jenis DNA yang digunakan, ya. Dengan Taq polimerase, proses ini biasanya dilakukan pada suhu 76 derajat Celcius. Durasinya sekitar 1 menit. Nah, jadi ada 3 tahap prinsip ya dalam penggunaan PCR. Nah, ini adalah bahan-bahan yang dibutuhkan ya, yang dibutuhkan pada waktu pemeriksaan dengan menggunakan PCR. Yang pertama sudah pasti kita membutuhkan DNA template, ya. Kemudian ada primernya, Taq polimerase, suatu enzim yang digunakan untuk mempercepat reaksi. Kemudian DNTPS, ya. Kemudian ada larutan buffer yang mempertahankan pH dari DNA tersebut. Kemudian ada kation divalen Mg2+ untuk membuat kestabilan pada proses ketiga prinsip tadi, ya. Oke. Nah, ini gambar dari alat tadi ya, PCR machine-nya. Nah, dan yang ini kalau kita lihat di sini, ini adalah tempat DNA-nya, tempat sampelnya. Ya, jadi sebelum dilakukan pemeriksaan dengan menggunakan PCR, kita ada tahap awal preparasi sampel sampai sampelnya masuk dan digunakan ke dalam tempat sampel ini, cuvette, ya. Oke. Nah, ini tadi tahap-tahap yang dilewati atau prinsipnya tadi, ya. Ada denaturasi, di mana pada tahap denaturasi ini dari bentuk awal, ya, dari DNA bentuk awal seperti ini, dengan denaturasi dengan menggunakan suhu yang tinggi atau ya menggunakan peleburan dengan suhu yang tinggi 98 derajat Celcius, akan terjadi pembentangan dua helix ini, ya, sehingga terlepas dua helix ini. Nah, setelah terjadi dua seperti ini, setiap satu bagian ini membutuhkan tempat penempelan. Nah, maka yang menempel di sini adalah primer. Seperti ini. Ini disebut dengan tahap annealing. Setelah dia terbuka, kemudian ditempelkan kembali di tahap annealing primernya. Makanya tadi kita requirement-nya itu kita menggunakan primer. Nah, primer ini nanti yang akan kita uji analisa, ya. Nah, kemudian setelah seperti ini, ya, primernya sudah ditempel seperti ini, maka untuk melengkapi sampai dengan batas
ujung ini dilakukan extension pemanjangan dari primer ini, ya, pemanjangan. Nah, setelah seperti ini terjadi pemanjangan dan sudah dilakukan ketiga prinsip ini, kemudian masing-masing di-copy, diperbanyak, sehingga mempermudah dalam proses pemeriksaan. Oke. Nah, tadi sebelum kita memeriksa sampel dengan menggunakan PCR, pertama kita preparasi sampelnya, ya. Nah, ada beberapa tindakan yang dapat dilakukan untuk preparasi sampel, ya. Nah, jadi biasanya itu prosedur pemeriksaan diawali dengan pengambilan sampel. Kalau pada kasus, misalnya pada kasus virus, ya, virus pada saluran napas, seperti misalnya influenza, corona, itu dilakukan pengambilan sputum atau lendir atau cairan pada nasofaring, bagian antara hidung dan tenggorokan. Kemudian orofaring, bagian antara mulut dan tenggorokan. Atau pada bagian paru-paru pasien yang diduga terinfeksi virus tadi. Baik itu virus corona atau bakteri yang lain atau jenis virus seperti influenza dan sebagainya, tergantung dari sampel yang kita periksa. Kemudian pengambilan sampel sputum tadi dilakukan dengan metode swab yang prosedurnya itu memakan waktu sekitar 15 detik dan tidak menimbulkan rasa sakit. Nah, ini untuk yang menggunakan swab, setelah diambil sampel tadi langsung diletakkan pada bagian swab atau kit, ya. Namun untuk preparasi pada sampel untuk sampel yang diperiksa dengan menggunakan PCR ini ada perbedaan. Kita ambil contoh seperti ini, ya. Sebanyak 1,2 gram atau sesuai ketentuan sampel tadi dimasukkan ke dalam tabung tempat sampel tadi, ya, sebanyak 1,5 mili, diikuti dengan penambahan 960 mikroliter air steril untuk setiap tabung. Nah, jadi masukkan sampel ditambahkan dengan air yang steril. Kemudian diinkubasi pada suhu 40 derajat Celcius selama 10 menit. Setelah disentrifugasi selama 10 menit, pada 11.000 kali gram supernatant dibuang, disuspensikan dengan 120 mikroliter aqua steril dan digabungkan dalam satu tabung Eppendorf 1,5 liter. Kemudian suspensi tadi diencerkan dengan aquades sampai volume yang kita inginkan. Nah, setelah dia diencerkan, kemudian disentrifugasi selama 10 menit, tergantung dari lamanya dan tergantung dari putaran alat sentrifugasinya. Nah, kemudian setelah diperoleh zat tadi, baru dapat dilakukan pemeriksaan, ya, pemeriksaan dengan menggunakan PCR tadi. Nah, ada beberapa kelebihan dari PCR. Ini yang pertama, dia memiliki spesifikasi tinggi, jadi dia lebih spesifik. Kalau misalnya untuk pemeriksaan virus, dia langsung ketahuan jenis virusnya, ya. Kemudian sangat cepat, artinya dia tidak membutuhkan waktu beberapa hari untuk menumbuhkan virus dalam media dan sebagainya. Kemudian dapat membedakan langsung varian mikroorganismenya. Virus yang menginfeksi juga dapat langsung dibedakan variannya. Apakah dia jenis virus A, B, dan seterusnya. Bakteri juga seperti itu. Apakah dia bakteri yang A, B, atau yang lain, ya. Nah, mikroorganisme yang dideteksi ini nggak harus hidup, ya. Bisa aja yang
eh, hasil dari penemuan sejarah ya itu dideteksi dengan menggunakan alat ini. Kemudian untuk orang yang sering menggunakan, ini lebih mudah diaplikasikan atau di setup untuk mesinnya ya. Nah, kekurangannya ini mudah terkontaminasi, artinya jika tidak digunakan dalam kondisi yang steril dan aseptis, ini mudah terkontaminasi dan nanti hasil pemeriksaan juga akan tidak akurat. Kemudian biayanya mungkin lebih mahal dibandingkan dengan menggunakan swab ya. Interpretasi hasil PCR yang positif belum tervalid untuk semua penyakit infeksi, misalnya infeksi pasif atau laten. Nah, jadi ada orang yang misalnya dia mengalami malaria ya, kan ada masa latennya, artinya ada masa Clostridium tadi masih tertinggal dia di dalam hati, sehingga pada waktu pengambilan sampel kadang nggak menemukan adanya Clostridium tadi ya, sehingga hasilnya nanti kadang-kadang tidak positif dalam artian karena tidak tepat dalam pengambilan sampelnya. Atau misalnya untuk pembanding dari virus atau bakterinya belum ada, sehingga acuan yang didapat, bakteri yang didapat itu tidak ada acuannya bahwa ini jenis bakteri atau virus apa. Kemudian teknik prosedur yang kompleks dan bertahap dan membutuhkan keahlian khusus untuk mengoperasikan. Selain itu dia membutuhkan tadi beberapa bahan-bahan rekrutmen tadi yang kita butuhkan. Ya. Oke, demikian slide untuk hari ini. Terima kasih.